terbukti ketika teman-teman menghitung PPh untuk yang peredaran brutonya 4,8 miliar sampai 50 miliar. Rumusnya, 4,8 miliar kita bagi dengan peredaran bruto 6 miliar. Dikali 200 juta. Ini adalah PKP tadi ya, penghasilan kena pajak. Sama dengan berapa? Ini di sini hasilnya 160 juta. Yang kedua, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. 200 juta ini kita kurangkan dengan 160 juta. 200 dikurangi 160 juta sama dengan 40 juta. Nah, baru kita menghitung pajak penghasilan terutang untuk tahun 2022. 160 kita kalikan terlebih dahulu dengan yang mendapat fasilitas 50% tadi. Atau 160 ini kan diambil dari peredaran bruto yang 4,8 ya. Berarti bisa juga kita kalikan langsung dengan 22%. Dengan 11%. Karena 50 kali 22. Sama dengan PPh yang harus dibayar yang mendapat fasilitas adalah 17.600.000. Yang kedua, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak mendapat fasilitas 40 juta, kita kalikan dengan tarif 22% langsung. Jadi tidak mendapat fasilitas otomatis 50%-nya ini kita buang. Kita kalikan langsung dengan 22%. Dapatlah hasil PPh-nya 8.800.000. Kita tambahkan dengan yang atas, yang A. Jadi jumlah pajak penghasilan terutangnya sebesar 26.400.000 rupiah. Nah, inilah pajak yang harus dibayar dari penghasilan kena pajak yang sebesar 200 juta tadi. Cara hitungnya tadi seperti ini, ya. Jadi itu agak sedikit memerlukan sedikit ketelitian, tapi kalau teman-teman nanti mengisi SPT sekarang kan pakai e-form ya. Kalau pakai e-form ini udah otomatis, semuanya udah otomatis. Jadi kalau kita sudah ngisi di belakang, penghasilan brutonya sudah kita isikan, biayanya sudah kita isikan, itu otomatis ke depan itu angka ini udah pasti otomatis muncul ya. Tapi eh, ini perlu kita pelajari supaya teman-teman tahu nih asalnya dari mana. Kalau nanti kita hanya mengandalkan dari e-formnya atau aplikasi dari perpajakan, kita tidak akan paham. Karena nanti kalau kita misalnya ikut ujian USKP atau uji kom, ya inilah yang harus kita jabarkan. Dari mana asalnya, dari mana angka ini. Jadi balik lagi, ketelitian itu harus kita eh, jaga. Jadi kita tidak hanya tahu menggunakan aplikasi saja, tapi kita juga paham asal muasal angka-angka ini tuh dari mana gitu loh, ya. Nah, ini untuk perhitungan eh, peredaran bruto antara 4,8 sampai 50 miliar. Oke, ada yang mau ditanya silahkan untuk yang metode perhitungan yang kedua ini. Silahkan. Ya, dari teman-teman silahkan jika ada yang ingin bertanya atau diskusi, karena masih ada banyak waktu untuk melakukan diskusi, silahkan. Atau teman-teman mempunyai pertanyaan di pekerjaannya terkait dengan PPh badan, silahkan eh, ingin didiskusikan. Pak Oni, mungkin Pak Oni terkait di pekerjaan ada yang ingin ditanyakan, silahkan Pak Oni. Saya lanjut ya, kayaknya nggak ada. Apa udah pada ngantuk Iya. nih? Kayaknya kasihan juga sih. Iya, ada ini Pak sepertinya karena kita Ya, memang nggak full apa-apa. materi jadi agak-agak Nggak apa-apa, Pak nggak Moni, apa-apa.
Luar ini ya Pak. Nah, silakan Mas Umar. Eh, Misalkan gini Pak, Ya. kan kita baru lulus kuliah nih ya, baru lulus kuliah dan baru punya Mm-mm. NPWP. Terusnya itu kan NE Mm-mm. ya. NE terus Ya, NP. baru bulan pertama itu kan udah dapat gaji ya. Gaji di bulan Mm-mm. pertama laporan lebih wajib laporan pajak Pak. Apa nanti aja nunggu setelah setahun itu? Oke, kita lihat dulu penghasilannya di atas PTKP atau tidak nih, Mas Umar. Misalnya, kalau PTKP sekarang kan 4,5 ya. Nah, penghasilannya dia 4,5 atau di atasnya atau di bawahnya gitu kan. Kalau masih di bawah 4,5 miliar, kalau versi saya, menurut kami, mending di NE-kan saja. Memang kalau di aplikasi pun nanti akan diarahkan penghasilan Anda tidak melebihi PTKP. Jadi silahkan mengajukan non efektif. Misalnya biasanya seperti itu. Tapi kalau penghasilannya di atas 4,5 miliar, maka ya wajib harus diaktifkan gitu. Karena nanti di perhitungan akhir tahun itu akan dipergunakan untuk melaporkan. Untuk yang pribadi. Ya, yang pribadi. Caranya nanti kita minta permohonan ke kantor pajak untuk diaktifkan NPWP-nya gitu. Tapi kalaupun misalnya penghasilannya kurang dari 4,5 juta sebulan, boleh juga kalau misalnya kita ingin mengaktifkan NPWP-nya, silahkan diperbolehkan gitu ya. Mas Umar kuliah di mana, Mas? Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pak. Oh, Untirta ya. Aduh, kemarin itu rekan saya lagi ambil S3 di sana juga itu. Oh, Iya Untirta Pak. itu udah jadi negeri belum ya, Mas Umar? Udah negeri Pak, udah lama Pak. Oh, udah ya, udah dari tahun 2000 berapa tuh ya? Saya lupa itu. Pak. Dari tahun berapa ya itu? Lupa saya juga. Tapi namanya masih Untirta ya, nggak ada perubahan ya. Singkatannya ya Pak. Ah, ah, Universitas Ageng Tirtayasa gitu ya. Tapi gedungnya mau udah pindah Pak. Apanya? Gedungnya udah pindah, bukan di Oh, Pakupatan gedungnya. lagi. Oh, bukan di Pakupatan. Di mana itu sekarang pindahnya? Sindang Sari Pak. Jauh ya, nggak dari situ. Lumayan sih Pak. Lumayan ya. Oh. Oke, jadi itu ya jawaban saya terkait pertanyaan Mas Umar tadi. Kalau memang diperlukan, kadang kita kan butuh NPWP itu misalnya satu persyaratan untuk membuat misalnya rekening apa rekening bank misalnya. Seperti itu diharuskan punya NPWP. Kalau misalnya harus diaktifkan ya silahkan diaktifkan. Kalaupun tidak ya tidak karena secara persyaratan subjektif dan objektifnya belum memenuhi gitu. Itu ya jawaban saya. Cukup, Mas Umar? Bagaimana Mas Umar? Apakah sudah terjawab? Sudah Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, Mungkin ada baik. lagi yang lain, silakan kalau mau sharing, waktunya masih ada karena ini pembahasan kita tinggal sedikit sih, tinggal beberapa slide saja. Kita sharing saja. Misalnya ada case Iya, apa, betul. terus saya bisa jawab, akan saya coba jawab gitu. Ya, betul sekali, Pak. Mungkin teman-teman silahkan. Masih kami tunggu karena waktunya masih ada 22 menit lagi. Jika teman-teman ingin bertanya atau diskusi, Tapi masih ada beberapa yang mau dibahas sih. Oke lah, kita lanjut ke ini ya, ke slide lagi. Kita mungkin dilanjut dulu, Pak. kembali, ya, kembali ke laptop. Nah, ini masih sama, contoh perhitungan 3. Peredaran bruto antara 4,8 miliar ini caranya sama persis ya kayak tadi. Ini yang membedakan hanya omsetnya saja atau peredaran brutonya. Kalau yang tadi 6 miliar, ini 30 miliar. Caranya sama persis. Caranya sama persis. Nanti teman-teman bisa baca di rumah, pelajari. Ini ya, penghasilan kena pajaknya. Nah, ini perhitungannya juga sama. Cuma yang membedakan di bawahnya ini ingat harus eh, yang peredaran brutonya ya, baru dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Baru kita gabungkan.
Kemudian dapatlah jumlah penghasilan pajak terutangnya segini. Ini sama. Kemudian yang ketiga, jadi tadi ada 3, 1, 2 udah kita bahas. Yang ketiga adalah contoh perhitungan untuk peredaran bruto lebih dari 50 miliar. Oke. Ini simple banget nih. Hitungannya lebih gampang justru kalau di atas apa namanya lebih tinggi atau di atas 50 miliar nih simple banget. Contoh, total peredaran bruto PTD dalam tahun pajak 2022 sebesar 55 miliar. Rinciannya adalah sebagai berikut. Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final 49 miliar. Dikenai PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan 5 miliar. Bukan objek pajak 1 miliar. Totalnya 55 miliar. Jadi breakdown-nya ini. 50 miliar itu breakdown-nya ini. Rinciannya ini. Biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final. Ini apple to apple-nya ya. 49 untuk biaya nomor 1. 4,2 untuk biaya nomor 2. Dikenai PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan. Bukan objek pajak, ternyata dia ada biayanya juga 800 juta. Sehingga jumlah penghasilan netonya 55 miliar dikurangi 500. Penghasilan netonya 2,5 miliar. Nah, baru kita masuk ke dalam rekonsiliasi fiskal. Inilah rekonsiliasi fiskal di sana tadi sama persis caranya dengan yang 4,8 miliar tadi ya. Jadi penghasilan neto komersialnya 2,5 miliar. Koreksi fiskalnya apa saja? Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh final atas sewa. 5 juta tadi kita keluarkan ya. 5 juta, 1 juta ini 5 miliar, 1 miliar kita keluarkan. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh final atas sewa tanah dan bangunan 4,2. Bukan objek pajak 800 juta. Ini kita koreksi semua, sehingga jumlah penghasilan neto setelah koreksi fiskal adalah 1,5 miliar. Oh, ternyata di sini ada kompensasi kerugian nih, gitu ya. Ada kompensasi kerugian sebesar 1 miliar. Maka kita kurangkan dari angka 1,5 ini. Sehingga penghasilan kena pajaknya 500 juta rupiah. Perhitungan pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak 2022 ini sangat simpel ya teman-teman. Kalau oh, omsetnya di atas 50 miliar itu tinggal PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya kita kalikan dengan tarif 22%. Sama dengan 110 juta rupiah. Nah, inilah pajak yang harus dibayar. Makanya teman-teman kalau ada yang bertanya secara umum, tarif PPh badan berapa sih? Jawab aja 22%. Gitu ya. Walaupun dalam pengaplikasiannya tadi ada 3 itu. Ada yang 4,8 miliar, ada yang 4,8 sampai 50, ada yang di atas 50. Tapi pada umumnya kalau ada yang nanya atau ada soal, tarif PPh badan berapa gitu. Berarti jawabnya 22%. Kecuali di dalam soal itu dirincikan PTA omsetnya 1 miliar. Dia dikenai tarif berapa untuk PPh badannya gitu kan. Itu jawabannya berarti mendapatkan fasilitas dengan tarif 50% kali 22% gitu ya. Gitu sih. Oke, pembahasan kita sih sudah selesai ya sampai di sini. Ada sisa waktu berapa menit Mbak Fira?
Masih ada waktu 16 menit nih, Pak. Mungkin 11 teman-teman ada menit. yang masih ingin diskusi. Ada yang mau diskusi, bertanya, kita sharing nggak apa-apa sambil ini. Betul. Tapi kalau memang sudah waktunya ngantuk, tidur kan, soalnya beda-beda pulau ya. Kalau di kita sih masih 21 lebih lah ya, lebih 15. dikit. Nah, 21.19. Kalau di teman-teman mungkin agak yang Pak Oni dong, saya mau tanya Pak Oni, Pak Oni, aduh, Pak apa Oni. apa udah Sorry. live? Udah tidur ya Pak Oni ya? Masih ada, Pak, Pak Oni tapi udah tidur ya Pak? Pak Oni Mas mungkin. siapa nih? Bentar, saya tanya terkait sama Mas Lukman. Mas Lukman, silakan. Ini peserta yang menyusul nih, Pak. Mas Lukman nih kebetulan. Ya Pak, Oh, menyusul ya. Mas Lukman di mana Mas posisi? saya di Condet Pak, Jakarta Timur. Oh, deket ya. Condet itu Iya. mainan saya dulu. Aduh, mainannya, Pak. Lagi ini apa kuliah di mana Mas Lukman? Kebetulan saya kerja Pak, Oh, cuman kerja baru ambil kuliah D3 perpajakan di UT Pak. di UKI. UT, UT. Oh, UT. Oh, Mm. kenapa ambil D3 Mas? Kenapa nggak S1 langsung? Kemarin itu sebenarnya sempat kuliah S1, cuman di Heeh. kampus Saudi Pak. Oh, Jadi full bahasa Arab. Itu kampus Saudi. ambil Oh, keren dong D3 ya namanya. berarti ya. Tapi bisnis administrasi jurusannya, cuman nggak sampai lulus Oh, gitu. karena Hmm. udah keburu kerja. Jadi udah Hmm. semester 8 akhirnya mundurkan diri. Jadi Oh, masih udah mulai kerja. sayang banget ya udah semester 8 mengundurkan diri gitu. Cuman memang ini Pak belum diakui di Indonesia mungkin ya. Oh, Jadi itu ya, kampusnya di mana memang? di Pejaten Pak. Belum diakui di Indonesia. Itu Maksudnya memang kampus kampus dari Arab ya. iya Imam Muhammad bin Saud. Di PIA Oh, mungkin pernah tapi dengar Pak. emang belum bisa penyetaraan gitu ya. Nah itu kayaknya sih mulai tahun angkatan 2020 lulusan 2020 ke atas tuh udah nggak bisa penyetaraan sih infonya. Oh, Jadi gitu. untuk ambil S2 pun terbatas, hanya bisa di UIN. Oh, itu udah wasting cost banget ya. Wasting Iya, cost, makanya wasting sayang time. banget. Mm-mm, Cuman ternyata sayang. saya menemukan minat di perpajakan ini setelah saya bekerja ini, Pak. Oke, betul. Jadi kalau saya boleh saran sih ya teman-teman, kalau memang eh, ingin menekuni pajak, sebetulnya itu adalah pilihan yang tepat menurut saya. Tapi balik lagi ya, apapun itu yang diambil, ya itu adalah pilihan sih sebetulnya. Tapi untuk dipajak, teman-teman tidak akan rugi nih. Tidak akan rugi ketika kita memiliki skill di bidang perpajakan, karena nanti yang pertama itu pastinya akan berguna buat diri sendiri, ya kan? Karena mau nggak mau namanya pajak itu melekat ya, melekat pada diri kita. Yang kedua, ilmu kita itu akan sangat dihargai karena mm, tingkat penguasaan perpajakan di Indonesia itu hanya orang-orang khusus lah ya, maksudnya yang ya mungkin ngerti tapi mereka tidak terlalu mau mendalami lebih jauh gitu. Padahal pajak itu sangat luas gitu. Jadi Betul. kalau mau belajar ya sekarang harus benar-benar jadi fokus gitu loh. Syukur-syukur betul-betul jadi spesialisasi di perpajakan itu mm, menurut teman-teman dan sedikit saya juga merasakan sih perpajakan itu eh, spesial dispesialin lah istilahnya gitu ya untuk di baik instansi, baik di kampus, baik di apa lembaga-lembaga seperti itu. Kalau kita punya skill perpajakan itu akan sangat diinikan. Karena untuk di kampus sendiri kan sebetulnya misalnya kita ngajar nih di kampus untuk ilmu perpajakan itu sangat sedikit dosen yang mau
mengampu terkait dengan ilmu perpajakan. Makanya ya teman-teman yang memang ada peminatan di bidang perpajakan, saran saya sih ayo terus di-upgrade terus ilmunya. Ilmu itu di-upgrade nggak hanya dari eh, kampus ya, bisa dari pekerjaan, bisa kita dari non formal, misalnya kita ikut webinar, ikut seminar, ikut pelatihan-pelatihan short course misalnya itu tuh sangat membantu sekali gitu. Seperti Betul. itu sih. Pak, tapi mau Mm-mm. tanya ini, saya mau nanya pendapat Bapak aja nih Pak. Ya, boleh. Ini terkait wacana tahun depan itu kan DJP itu rencananya autofill ya Pak ya, SPT-nya ya. Ya, Itu kira-kira menurut Bapak mengurangi apa ya istilahnya peluang untuk menjadi apa konsultan. konsultan ya atau Ya. gimana Pak kira-kira? Jadi teknologi itu memang betul berkembang setiap hari, setiap saat, bahkan melampaui apa yang kita pikirkan pasti ya. Contoh, sekarang yang lagi yang lagi rame itu kan AI itu ya, Hmm. ChatGPT misalnya. Kita mau buat skripsi, tesis, disertasi, pakai ChatGPT itu sangat gampang sekali. Tapi kembali berkaitan dengan pajak juga itu tidak terlepas dari skill kita, manusianya gitu loh. Kan kan kalau eh, teknologi-teknologi yang sekarang berkembang itu hanya memudahkan kita saja, tapi tidak lantas menutup apa yang menjadi skill manusianya lantas tertutup, tidak seperti itu sih. Jadi Hmm. semuanya butuh. Jadi tetap tetap semua itu akan dibutuhkan. Mau pajak itu mau autofill, mau dia punya apapun itu. Contohnya sekarang kalaupun mereka mau pemeriksaan masa iya mau autofill? Enggak kan? Mereka juga pasti datang kan ke ini ke kantor eh, perusahaannya, ke si wajib pajaknya kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutup dengan kemodernan eh, teknologi sih seperti itu. Tapi mungkin ada kemungkinan konsultan itu lebih digunakan untuk yang internal perusahaan mungkin ya Pak. Bisa saja Oh, seperti itu. oh, Mm-mm, oke. itu sih. Tapi balik lagi ya, kita eh, tidak harus istilahnya mm, underestimate dengan apa yang sekarang berkembang atau inovasi-inovasi apa yang digunakan oleh, contohnya kalau kita ngomongin perpajakan berarti inovasi dari kantor pajak. Tetap skill itu ada di kita karena kan otak manusia itu tetap di atas segalanya. Eh, Betul. teknologi yang terbangun pun itu kan by design apa otak kita ya, otak manusia gitu ya. Seperti itu sih menurut saya. Baik, baik. Baik, Pak. Terima kasih atas Ya, masukan Pak. sama-sama Mas Lukman. Nanti kalau saya ke Jakarta mampir lah. Boleh Pak, silakan Pak. Iya, iya. Oke, ada Hmm, lagi? mungkin ini Mas Hokidatus agak memberikan diskusi ya Pak dengan Mas Lukman gitu terkait Oke. rekonsiliasi pembelajaran masa lampau. Bisa diakui Mm-mm. maksimal 100 SKS di beberapa kampus gitu. Kita Ya, itu sama ada sharing sharing diskusi. dari Mas Hoki ya. Mhm. Ada sharing dari Mas Hoki, Mas Lukman mungkin nanti bisa di chat pribadi karena ya sayang ya kalau 8 semester berapa tadi 8 semester terus tiba-tiba kita tidak jadi wisuda itu aduh luar biasa gitu. Betul Iya, sekarang kamu. ada sistem sistem eh, RPL. betul Pak. Kemarin sebelumnya saya sempat coba RPL di UT. Cuman mereka itu menanyakan kampusnya terdaftar di PD Dikti atau enggak. Mm-mm. Kebetulan kampus kampus luar juga ya Pak, nggak masuk pangkalan PD Dikti, Mm-mm. kemungkinan agak sulit untuk diakui gitu Pak. Oh gitu ya intinya harus di ini dikti ya betul sih. Biasanya gitu biasanya. Mm-mm. Oke, baik. Makasih atas apa tuh sarannya boleh tuh Mas Oki. Ya 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 boleh itu Oke, nanti baik. diskusi ya. Oke saya serahkan ke Mbak Vira mungkin karena waktunya sudah ini sudah eh, memenuhi. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman sekalian kalau ada penyampaian yang tidak pas atau mungkin
bahasa-bahasa yang kurang seperti itu mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke host. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman juga sudah tidak ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi untuk pelatihan malam hari ini. Mungkin saya izin untuk tutup ya Pak, seperti itu. Ya, ya silakan. Oke, baik. Tunggu sebentar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB untuk materi PPH Badan hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Boleh dibantu untuk Bapak Ibu sekalian atau teman-teman bantu untuk on kamera. Oke. Yang lain masih ditunggu untuk on kamera. Oke, baik. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa on kamera, tidak apa-apa. Saya hitung 1 sampai 3 tersenyum ke kamera ya, teman-teman ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar. Oke, baik, sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak siswa yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Dan kepada Bapak siswa sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima Oke, kasih, baik, Pak. terima kasih teman-teman. Izin live. Terima kasih. Baik, Pak. Oke, untuk selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke WhatsApp Group. Yang kedua untuk kelanjutan materi PPH Badan hari Rabu 6 September 2023 adalah yang akan diampu oleh Bapak Siswanto, SEMAK CAHT. Jadi masih hari Rabu dengan Pak Siswo dengan materi full praktek yang akan dimulai pukul 18.30 sampai dengan 20.30. Untuk link Zoom meeting akan kami informasikan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.